Tahun lalu di video yang ini saya pernah memprediksikan harga emas untuk tahun 2023. Pada waktu itu di akhir tahun 2022 di Desember ya, harga emas itu masih di 1.800 US dollar per troy ounce-nya. Saya prediksikan masuk di 1.900 sampai 2.000 US dollar per troy ounce-nya. Dan ternyata prediksi saya benar nih teman-teman. Harga emas masuk di 2.000 US dollar per troy ounce-nya. Hari ini mau kita cek ya. Sekarang saya syuting di tanggal 28 Desember 2023. Biar nggak salah, kita cek datanya. Hari ini masuk di angka 2078,41 US dollar per troy ounce-nya. Sudah sesuai dengan prediksi saya ya teman-teman. Bahkan melebihi dari yang saya prediksikan. 2.000 lebih sedikit. Menurut saya angka itu tidak spektakuler ya teman-teman, biasa aja karena sebenarnya angka seperti itu kita sudah pernah dapatkan pada saat tahun 2020, di mana pada waktu itu adalah awal masuknya corona di Indonesia. Harga emas langsung melejit ke 1 jutaan gitu ya waktu itu. Jadi pada waktu itu kita masih berkutat di harga emas itu 800 ribuan per gramnya, tiba-tiba corona langsung melejit jadi 1 juta gitu ya. Dan menurut saya angka ini jadi kayak ya kita masih stuck di situ-situ aja ya, kadang nanti akan turun, kadang naik lagi, seperti itu ya. Nah, dengan angka yang kita dapatkan saat ini, apakah nanti di tahun 2024 harga emas akan melonjak tinggi atau stuck seperti tahun 2023? Sesi kali ini spesial nih untuk menemani malam tahun baru teman-teman. Dan kita juga akan coba rekap perjalanan emas di tahun 2023. Apa saja yang terjadi dan apa saja yang kira-kira akan kita alami di tahun 2024. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Hari ini kita ingin bahas banyak soal emas nih teman-teman, terutama untuk memprediksikan ya tahun 2024 besok nih ya, tinggal sedikit lagi kita sudah masuk ke tahun baru ya. Kira-kira harga emasnya akan seperti apa nih? Apakah dia akan stuck gitu ya seperti tahun 2023 atau malah melambung tinggi? Nah, sebelum bahas ke sana mungkin saya ada beberapa poin nih yang akan coba ya kita kupas tuntas apa aja sih yang terjadi selama tahun 2023 ini. Memulai tahun 2023 saya mengamati makin banyak ya platform-platform emas digital. Ada yang mulai bertumbuh, berkembang, bahkan ada yang mati nih. Nah, terkait dengan yang mati ini mungkin teman-teman bisa googling ya, bisa searching sendiri. Itu clue-nya di awal tahun nih, awal tahun 2023 itu ada salah satu aplikasi emas digital yang bermasalah dan akhirnya sekarang mungkin sudah tidak beroperasional lagi ya, sudah tidak memiliki nasabah baru. Saya nggak mau sebut nama ya, takut menyinggung salah satu pihak, nanti teman-teman boleh cari sendiri. Jadi perkembangan emas digital ini memang cukup menarik ya teman-teman. Ada yang mati, ada yang bertumbuh juga ada salah satu platform yang sudah pernah saya review juga ya. Jadi dimulai dari fitur-fitur yang sederhana sampai dengan fitur yang sangat lengkap. Jadi saat ini aplikasi emas digital itu sudah mulai merambah ke fitur-fitur yang lainnya ya. Jadi biasanya kan cuma standarnya ada fitur beli emas, fitur apalagi jual emas, transfer emas, cetak emas. Sekarang ada juga namanya panen emas. Ada lagi namanya Jamimas. Nah itu Jamimas saya lupa ya, ada di Treasury itu ya. Panjangannya apa saya lupa. Tapi di situ intinya kita bisa meminjam uang atau seperti gadai ya, gadai secara online. Jadi kita akan diambil saldonya nih ya. Jadi dari saldo kita itu kita bisa menggadaikan ketika kita butuh uang. Jadi nggak langsung kita jual ya, karena kan kalau misalkan kita jual ya udah selesai. Tapi kalau misalkan kita gadai, kita masih bisa tebus lagi dengan harga yang pada saat kita akad di awal, seperti itu. Selain aplikasi emas digital, ada yang menarik juga nih teman-teman di sepanjang tahun 2023 ya, mulai berkembangnya aplikasi investasi. Mungkin saya sebutnya ini kayak super app ya. Jadi mereka tuh menyediakan semuanya nih, tidak hanya emas, ada juga reksadana, saham, obligasi, terus juga ada kripto dan lain sebagainya ya. Saham juga cukup cakupannya luas, ada saham Indonesia, ada juga saham yang di Amerika atau saham luar negeri. Jadi saat ini pilihan investasi itu udah banyak banget ya, nggak cuma emas gitu. Karena kalau emas kan basic ya, itu teman-teman pasti tahu gitu. Karena basicnya itu emas itu dari emas fisik kayak logam mulia. Kalau misalkan yang perempuan mungkin pahamnya perhiasan ya. Nah,
Dari situ mulai berkembang menjadi digital. Nah, semuanya akhirnya pada mulai merambah digital juga nih, karena zaman dulu pada saat produk-produk investasi ini ada, itu biasanya masih apa ya saya sebutnya ya, masih tradisional. Kita belinya mungkin langsung ke manajer investasinya, atau misalkan kita beli melalui bank gitu ya, dan menurut saya itu tidak fleksibel. Kalau saat ini udah fleksibel banget, kita tinggal pilih dalam satu genggaman di handphone, kita bisa bikin seperti apa ya, diversifikasi investasi. Jadi kita bisa pos-poskan nih berapa persen di emas, berapa persen di reksadana, atau berapa persen di saham atau di instrumen investasi lainnya. Jadi kita semakin kaya fitur-fitur investasi nih. Jadi kita punya pilihan yang semakin banyak. Dan menariknya, investasi saat ini itu bisa dimulai dari harga yang sangat terjangkau nih teman-teman. Kalau di emas digital kita bisa mulai dari 5.000. Di reksadana bisa mulai dari 10.000. Saham pun juga begitu, bisa mulai dari 10.000. Atau ada juga platform yang memprovide bisa di bawah 10.000 ya. Mungkin hitungannya Rp1 gitu ya, atau Rp100. Jadi ibaratnya gini, fleksibel banget, terus bisa mulai dari dana yang sangat terjangkau. Oke, sekarang kita coba kembali lagi ke emas ya teman-teman. Melihat harga emas panjang tahun 2023. Ini mengalami naik turun juga ya teman-teman. Jadi sempat naik di pertengahan deh kalau nggak salah ya, itu sempat tinggi sekali 2000 berapa gitu ya, dan sempat turun kayak hampir kembali ke bottom line-nya lagi ya. Bottom line itu maksud saya di hampir mendekati 1.800 ya, karena pada saat tahun 2022 itu harga emas itu masih 1.800 US dollar. Terus juga dia akhirnya merambah masuk ya di 1.900, 2.000, 2.000 lebih gitu ya. Sampai dengan hari ini akhirnya lebih dari 2.000 gitu ya. Lebih sedikit lah gitu ya. Jadi ibaratnya kemarin saya prediksikan itu udah sesuai nih. Tapi seperti yang saya sebutkan di awal ya, harga emas itu pertumbuhannya menurut saya sih masih stuck ya. Jadi nggak terlalu berkembang cukup banyak gitu ya. Dan ini faktornya berbagai macam ya. Banyak banget faktor ekonomi, politik, terus juga pengaruh perang antar negara ya yang sudah terjadi, seperti perang Israel dan Palestina. Selain itu ada juga logam lain yang cukup berkembang nih, yaitu perak nih teman-teman. Saya udah pernah spill perak juga ya di video yang tahun lalu. Jadi memang dari perak sendiri mungkin bagi penonton yang awam belum paham ya, memang laku perak gitu ya, memang ada yang beli, ada. Jadi sudah banyak komunitasnya, saya juga udah sering tulis di deskripsi ya kalau mau join ke komunitasnya seperti apa. Dan memang perkembangan perak itu udah cukup apa ya, cukup meluas gitu ya teman-teman. Jadi sekarang itu udah ada produk-produk, kalau di perak disebutnya yang modelnya collectible item gitu ya. Jadi setiap kali dia meluncurkan itu seri-serinya tuh selalu baru gitu ya, atau misalkan ada juga seri-seri yang terkait. Jadi ini menarik minat para kolektor-kolektor logam gitu ya. Dan saat ini juga karena sudah semakin meluas, pedagangnya semakin banyak, jadinya apa? Semakin liquid nih teman-teman. Nggak terlalu susah ya untuk menjualnya. Cuma memang bagi yang awam pasti bingung nih, saya ke toko atau kemana gitu ya. Udah gabung aja di grup, di situ nanti kita bisa saling berinteraksi dan tanya-tanya. Di situ udah banyak pedagang-pedagang yang recommended. Jadi nggak usah takut ya kalau punya perak nanti takut nggak bisa dijual. Bisa, saya udah punya perak, saya juga udah buktikan sendiri. Di beberapa video saya juga udah pernah tunjukkan ya perak-perak ini seperti apa. Dan yang cukup menariknya juga nih teman-teman, Antam akhirnya tertarik nih kembali mengeluarkan produk perak. Karena gini, Antam juga sebenarnya sudah banyak juga ya mengeluarkan produk perak, cuma biasanya itu cetakannya sedikit. Jadi kayak kita datang ke Antam, kita beli langsung atau melalui website, biasanya stoknya itu cuma sedikit atau bahkan langsung habis, udah nggak ada lagi ya. Nah, di tahun 2023 ini Antam mengeluarkan perak versi namanya apa ya, Indonesian Heritage. Nah, jadi ada seri-seri daerah-daerah Indonesia gitu ya. Ada 6 seri kalau nggak salah, dan itu juga stoknya terbatas. Jadi begitu keluar komunitas-komunitas pada tahu, ya udah itu jadi santapan komunitas, santapannya pedagang, langsung habis dan langsung dijual dengan harga lebih tinggi karena mereka ambil untung di situ. Sekarang kita kembali lagi ke emas nih teman-teman. Biasanya kita mulai penasaran nih, kira-kira kondisi apa lagi sih yang terjadi di tahun 2024? Apakah harga emas punya potensi naik atau stuck nih? Nah, untuk menjawab ini mungkin saya coba menyambung dari awal 2023 ya, di mana kondisi setelah COVID itu banyak perusahaan yang tidak stabil. Alhasil masih banyak yang
terjadi kayak pemecatan pegawai, terus perumahan pegawai, bukan perumahan ya, pegawai dirumahkan, atau PHK ya sejenisnya lah ya. Atau juga ada juga yang kayak diberhentikan sementara atau misalkan dipotong gajinya. Nah, mungkin menurut saya ya masih akan sulit nih karena masih banyak perusahaan yang sedang mencoba bangkit nih. Kondisi perekonomian juga belum tahu ya seperti apa dan kita juga akan bersiap-siap untuk pemilihan presiden. Nah, semoga siapapun yang terpilih dapat melanjutkan dan meningkatkan program-program yang sudah baik ya. Saya berharap di 2024 dapat terbuka kembali lapangan pekerjaan dan pastinya sudah nggak ada lagi yang kasih batasan umur, kasih syarat tahan kerja di bawah tekanan. Nah, ini yang udah cukup viral ya dari kemarin ya. Umur 25 itu kayak nggak butuh makan gitu ya. Atau banyak sekali lowongan yang menuliskan harus tahan kerja di bawah tekanan. Nah, mudah-mudahan yang begitu-begitu udah nggak ada lagi ya. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan banyak pelaku-pelaku industri, pelaku bisnis, perusahaan-perusahaan semuanya kembali normal, kembali pulih sehingga bisa mempekerjakan karyawan lebih banyak lagi ya. Jadi yang kemarin sudah mengurangi pegawai sudah mulai bangkit dan sudah mulai bisa membuka lapangan kerja lagi. Nah, kalau melihat potensi harga emas ini ya, saya masih agak pesimis sih melihat hasil dari 2023 ya, di mana kondisi ekonomi ini ya mungkin tidak stabil ya. Karena di tahun 2023 saya berharap sebenarnya itu 1 gram itu bisa menyentuh harga 1,5 juta, tetapi malah belum terjadi ya. Kalau saat ini harga emas itu yang antam ya, termahal itu di 1 gram itu masih 1,1. Jadi spare-nya masih agak jauh lah ya. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Kalau saya sih terus terang ya tadi ya masih pesimis nih. Mungkin ada dari teman-teman yang punya pendapat lain atau mungkin ada yang optimis nih, harga emas malah akan melambung tinggi 2024. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih teman-teman. Tadi kan udah kita bahas ya terkait dengan harga emas. Nah, yang cukup menarik juga nih untuk saya di tahun 2024, ini kan sekarang aja kita udah mulai ya era digital gitu. Nah, investasi digital di tahun 2024 itu kira-kira akan seperti apa ya? Investasi digital menurut saya di tahun depan itu akan semakin menguat ya teman-teman, karena saat ini saja sudah perkembangannya itu udah pesat banget, banyak banget pilihan investasi-investasi ya. Jadi udah gimana ya, tergantung dari kita nih, kita mau mencoba untuk compile dengan teknologi yang baru ini atau kita stuck di situ-situ aja. Jadi ini kembali lagi nih pilihannya ke teman-teman ya. Tapi kalau dari potensi yang ada di tahun 2024 sampai nanti ke depannya lagi, semuanya itu akan mulai terintegrasi dan investasi digital ini akan semakin banyak diminati oleh masyarakat. Nah, terkait datanya sendiri mungkin saya belum punya ya datanya yang seperti apa sih. Cuma saya punya teman di salah satu aplikasi emas digital, di situ diinfokan bahwa yang beli emas digital ini udah cukup banyak nih. Jadi artinya kalangannya yang paham digital atau yang mengerti digital ini juga sudah semakin tinggi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan pasti seperti ini nih teman-teman. Apakah investasi digital ini aman? Kalau yang saya tahu, kalau untuk produk kayak reksadana, saham, obligasi itu udah ada regulasinya ya. Jadi sudah relatif aman. Dan saat ini modelnya itu adalah para manajer investasi atau perusahaan-perusahaan investasi itu mereka tergabung masuk di dalam satu aplikasi. Jadi biasanya aplikasi ini hanya sebagai pihak perantara ya yang menyodorkan produk-produk dari investasi tersebut seperti itu. Dan itu setahu saya memang sudah ada regulasinya dan aman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan yang soal emas digital nih teman-teman. Jadi emas digital ini menurut saya memang termasuk terlambat ya regulasinya, karena perusahaannya sudah ada terlebih dahulu, pemainnya ada terlebih dahulu, tapi peraturannya tidak ada. Akhirnya nggak ada yang mengawasi dan beberapa diantaranya tuh ada yang berkasus gitu ya. Terus sekarang ada yang mati. Dan kalau yang perusahaannya kuat ya masih bertumbuh, bisa mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh regulator. Nah, saat ini untuk emas digital itu semuanya harus memiliki izin Bapepti. Dengan adanya izin Bapepti ini membuat para pemain emas digital ini yang modalnya terbatas, modalnya nggak kuat, itu mau nggak mau harus mundur gitu ya teman-teman. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang memang modalnya kuat saja yang bisa terus bertahan menjual produk emas digital. Jadi yang update terakhir saya tahu itu memang
untuk kayak store modalnya aja itu masih 100 miliar ya. Dan mungkin nanti di beberapa tahun ke depan, ya itu pasti store modalnya akan terus meningkat ya, mengikuti dengan perkembangan zaman dan trennya sendiri. Jadi dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, semoga jalannya perusahaan ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya aman untuk customernya atau nasabahnya. Karena gini ya teman-teman, saya juga termasuk yang salah satu yang concern juga ya terhadap keamanan dana nasabah gitu ya. Karena di emas digital ini kan sebenarnya konsepnya kayak kita menitipkan uang kita dalam bentuk emas kepada perusahaan aplikasi emas digital. Tapi untuk jaminannya itu tidak ada sama sekali nih teman-teman. Apa yang menjamin nih jika misalkan perusahaan melakukan fraud, perusahaannya bangkrut atau gimana gitu ya? Ya paling dari yang dana store modal itu yang bisa dikembalikan ke masyarakat gitu. Tapi kan sebenarnya ya teknis lah ya. Apapun itu bisa terjadi. Bank aja yang sudah ada LPS-nya bisa terjadi uang kita hilang gitu ya. Apalagi sistem tabungan digital seperti ini, tabungan emas digital seperti ini, tidak ada jaminan sama sekali. Bank yang sudah ada LPS-nya dijamin saldonya 2 miliar, masih ada kasus. Nah, itu kita juga perlu antisipasi ya. Dan itu memang harus kita concern banget nih terhadap keamanan dana nasabah. Nah, terkait dengan antisipasinya nih untuk emas digital, saya udah pernah juga bikin videonya, nanti teman-teman bisa cek di atas. Dan satu lagi nih teman-teman, menurut saya di aplikasi emas digital itu yang sudah pernah saya coba gitu ya, saya coba transaksi, itu masih banyak yang menyajikan datanya mungkin ya menurut saya masih kurang lengkap. Jadi masih berdasarkan data yang kayak di historicalnya ya, kita bisa lihat di aplikasi. Tapi menurut saya coba deh tiru income statementnya bank gitu ya. Jadi kalau bank kan sekarang ada yang pakai digital ya informasinya ya, itu informasi debit kredit kita selama 1 bulan. Nah mungkin di perusahaan emas digital boleh meniru caranya bank. Jadi ketahuan tuh historicalnya jelas. Jadi setiap bulan kita bisa mendownload tuh apa saja sih transaksi kita, mana yang masuk, mana yang keluar. Jadi detail di situ, nggak cuma dari historical yang menurut saya ya kurang jelas ya yang ada di aplikasi itu. Jadi bikin aja income statement atau ya kayak catatan tabungan lah ya, debit kredit secara digital, dan itu bisa di-download sama customernya setiap bulan. Jadi dengan data yang lengkap seperti itu, kalau terjadi sesuatu, bukti untuk customer itu jadi lebih kuat. Jadi intinya, transaksi yang dilakukan nasabah itu ada pencatatan yang detail dan transparan. Mudah-mudahan dari emas digital ada yang dengar part ini ya, jadi mulai ada perubahan supaya masyarakat makin percaya terhadap emas digital. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir. Sesi terakhir nih teman-teman. Apa nih kira-kira ya? Oke, sesi terakhir udah pasti prediksi nih. Harga emas berapa ya di tahun 2024. Jadi gini, melihat dari yang sudah kita bahas ya, dari awal rekapnya, terus perjalanan selama 2023, saya masih terus terang masih pesimis ya. Kembali lagi ya, saya masih agak pesimis. Jadi prediksi saya untuk harga emas di tahun 2024, kita dalam troy ounce aja ya, biar lebih amannya ya. Ini namanya prediksi ya teman-teman ya. Dari kalau misalkan nanti ada kesalahan ya namanya prediksi gitu kan. Ini prediksi dari saya aja sebagai orang yang selalu mengamati emas dari berbagai macam hal ya. Emas fisik, emas digital, emas perhiasan, terus dari tanda-tandanya gitu ya, ekonomi, politik gitu kan, perang negara, wabah dan lain sebagainya. Harga emas saya prediksikan di tahun 2024 masuk di angka 2.100 sampai 2.300 US dollar per troy ounce-nya. Mudah-mudahan prediksi saya tepat, tapi saya lebih berharap angkanya berada di atas prediksi yang sudah tadi saya sebutkan ya teman-teman. Jadi semoga harga emas semakin tinggi, semakin melambung, kita juga semakin semangat berinvestasi emas. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan di tahun 2024 saya doakan segala kebaikan untuk teman-teman semua. Karirnya semakin meningkat, kehidupannya semakin sejahtera, dan sehat selalu. Selamat tahun baru, tunggu lagi konten menarik kita berikutnya hanya di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.